Ya, penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 di tingkat kabupaten kota dan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN telah selesai. Tanggal 20 dan 21 Juni, KPU Kabupaten Kota dan 128 PPLN yang ada di 514 kabupaten kota serta 128 menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2024. Setelah ini akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang di tingkat provinsi, kemudian diikuti tingkat pusat. Rekapitulasi tingkat pusat akan dilakukan KPU RI pada 2 hingga 4 Juli mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan bahwa pada tanggal 2 hingga 4 Juli akan dilakukan rekapitulasi daftar pemilih secara nasional, termasuk merekapitulasi pemilih yang ada di luar negeri untuk tingkat nasional. KPU RI meminta pihak-pihak yang mengaku telah menganalisis data pemilih agar membahasnya bersama-sama KPU dan pihak terkait. 20 dan 21 Juni kemarin, KPU Kabupaten Kota Ya, lalu bagaimana KPU menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT? Kita akan tanyakan langsung kepada Haidar Faisal yang ada di gedung KPU. Ya, Faisal, silakan. Ya, baik, selamat siang Sofyan dan juga pemirsa. Memang pemilu ini tinggal 236 hari lagi dan tentunya berbagai persiapan dan juga tahapan ini telah dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu tahun 2024. Termasuk diantaranya adalah melakukan berbagai verifikasi pendataan terhadap pemilih pada pemilu tahun 2024. Dan tadi pagi memang benar bahwa KPU ini telah melakukan konferensi pers dan dalam konferensi persnya ini Hasyim Asyari menyatakan bahwa KPU di tingkat kabupaten kota dan juga panitia pemilih luar negeri atau PPLN ini telah menyelesaikan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 ini. Yang mana untuk ke depan ini nantinya KPU akan melakukan rekapitulasi untuk wilayah kabupaten ataupun provinsi, kemudian diikuti di tingkat pusat, yang kemudian rekapitulasi di tingkat pusat ini akan dilakukan rencananya pada tanggal 2 hingga 4 Juli mendatang, termasuk rekapitulasi pemilih yang ada di luar negeri untuk tingkat nasional. Dan berikut pemirsa kami hadirkan pernyataan langsung dari Hasyim Asyari, Ketua KPU. tanggal 20 dan 21 Juni 2023 kemarin, KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan di 514 Kabupaten Kota dan 128 PPLN itu telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Kemudian nanti secara berjenjang dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, di tingkat pusat. Rencananya nanti oleh KPU Pusat rekapitulasi daftar pemilih tetap akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 Juli. Akan dilakukan rekapitulasi daftar pemilih secara nasional. Itu termasuk merekapitulasi pemilih yang ada di luar negeri untuk tingkat nasional. Nah, pemirsa, yang menarik juga dalam pemilu, dalam momen seperti ini adalah adanya siluman daftar pemilih tetap yang menghantui pesta demokrasi ini setiap penyelenggarannya. Bahkan kemarin ini perkumpulan warga negara untuk pemilu Jurdil mengklaim telah menemukan 52 juta data aneh, yang mana jika dirinci mereka menemukan setidaknya seperti ada anak yang di bawah 12 tahun yang terpilih dalam DPS, lalu juga ada nama yang hanya terdiri dari satu huruf, serta pemilih yang sudah berusia 100 tahun. Namun dalam konferensinya ini KPU membantah semua tudingan tersebut dan memang KPU optimis bahwa nantinya tidak akan ada data aneh dalam daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024. Dan dalam konferensinya juga KPU menunjukkan berbagai bukti bahwa memang tidak ada daftar pemilih tetap, yang mana KPU benar membuktikan bahwa ada pemilih yang memang hanya memiliki satu huruf ataupun memang yang sudah berusia 100 tahun. Bahkan KPU menantang untuk pihak-pihak yang berani menuding tersebut untuk mengadu data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk sementara demikian, Sofyan, kami kembalikan ke studio. Baik, Haidar Faisal langsung melaporkan dari gedung KPU RI Jakarta.
Pemirsa, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT pemilu tahun 2024 di Banyuwangi, Jawa Timur menyusut 1.309 orang dibandingkan daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran yang ditetapkan sebelumnya. Sementara di Pati, Jawa Tengah, jumlah pemilih mengalami peningkatan sekitar 2.793 pemilih dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Daftar pemilih tetap atau DPT pemilu tahun 2024 di Banyuwangi, Jawa Timur disahkan oleh KPU setempat pada Rabu sore. KPU Banyuwangi menetapkan total pemilih aktif ditetapkan sebanyak 1.341.678 orang. Jumlah ini menyusut sebanyak 1.309 orang dibandingkan daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran yang ditetapkan sebelumnya. Menyusutnya jumlah pemilih di Banyuwangi dipicu banyak hal. Terbanyak disebabkan warga yang tidak memenuhi syarat, diantaranya meninggal dunia yang mencapai 57,68%. Lalu pemilih ganda sebanyak 13,90%, di bawah umur 2,75%, pindah alamat 2,85%, dan menjadi TNI Polri sebanyak 0,05%. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih untuk pemilu 2024. Perwakilan dari pengurus partai politik peserta pemilu 2024, petugas pemilih kecamatan atau PPK, serta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati hadir dalam rapat rekapitulasi ini. Total ada 1.037.584 pemilih yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut tersebar di 4.402 tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di 406 desa dan kelurahan di 21 kecamatan. Dari total DPT tersebut diketahui ada peningkatan sekitar 2.793 pemilih dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur dan Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Menjelang tahun pemilu, tokoh politik yang rame-rame menunaikan ibadah haji seolah menjadi tradisi. Tidak terkecuali tahun ini, Ketua DPR Puan Maharani dan kandidat Capres Anies Baswedan turut menjadi calon jamaah haji. Berbeda dari musim haji tahun sebelumnya, pelaksanaan ibadah haji di tahun ini tampak sedikit berbeda. Selain berakhirnya pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah haji juga kian menarik dengan hadirnya para tokoh politik. Menjelang tahun pemilu, beberapa tokoh politik ternyata berencana ikut menunaikan ibadah haji di tahun ini. Salah satunya adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang akan berangkat ke Tanah Suci pada hari Kamis 22 Juni 2023. Tanggalnya sama dengan Mas Anies yang bakal ke Tanah Suci, itu apakah benar? Saya nggak tahu tanggalnya sama atau enggak, tapi ya insya Allah akan berangkat haji insya Allah. Tanggal 22 bukannya sama, nanti ketemu. Iya. Ada ini mau berangkat haji beribadah. Kalau di sana ketemu ya tujuannya buat beribadah, bukan tujuan untuk berpolitik, komunikasi politik. Jadi ya doain ya semoga semuanya berjalan lancar dan mabrur. Amin. Ya. Mbak, berangkatnya tanggal 22, Mbak? Insya Allah. Amin. Insya Allah 22 ya, Mbak. Ya. Selain Puan Maharani, kandidat calon presiden Anies Baswedan juga berencana berangkat ke Tanah Suci. Bahkan Sudirman Said selaku juru bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan berharap Anies bisa menentukan cawapresnya setelah naik haji. Urusan cawapres itu kita harus sudah menyudahi diskusi karena proses itu dianggap sudah final dan sudah menjadi domainnya Pak Capres lah. Karena memang Piagam mengatakan demikian gitu, dan kita memberi kesempatan pada beliau untuk berangkat ibadah dengan tenang dan mudah-mudahan selama beribadah mendapat satu kekuatan, satu energi sehingga kembali dengan langkah-langkah yang ya diharapkan oleh banyak masyarakat. Itu yang pertama. Meningkatnya niat para tokoh politik untuk berangkat ke Tanah Suci bukan hanya terjadi pada tahun ini. Tradisi ini kerap dilakukan para tokoh politik, terutama para kandidat calon presiden.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Anies Baswedan akan melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Bagaimana suasana terkini di kediaman Anies Baswedan? Kita akan tanyakan langsung kepada Nadila Saleh yang ada di rumah Anies Baswedan. Nadila, kapan Anies Baswedan ini berangkat menjalankan ibadah haji, Nadila? Ya, selamat sore Sofyan dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang saat ini di kediaman Anies Baswedan tengah berlangsung persiapan keberangkatan Anies Baswedan ke Tanah Suci yang dijadwalkan ini akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 4 usai persiapan keberangkatan ini dilakukan. Dapat kami informasikan bahwa nanti ini sekitar pukul 15.30 yang akan berlangsung persiapan keberangkatan, yaitu pengajian bersama yang memang disampaikan bahwa pengajian ini akan berlangsung secara tertutup. Kami informasikan bahwa saat ini di dalam kediaman Anies Baswedan ini tengah berlangsung pertemuan Anies Baswedan bersama dengan keluarga, yang mana pertemuan ini juga berlangsung secara tertutup. Nantinya juga akan ada pengajian bersama yang diundang ini hanyalah keluarga dekat bersama dengan tetangga yang berada di sekitar rumah ataupun kediaman dari Anies Baswedan. Selain itu, Sofyan dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa keberangkatan Anies Baswedan ke Tanah Suci ini akan bersama dengan keluarga yang jadwalnya akan berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 4 sore nanti usai penyelenggaraan persiapan ini dilakukan ataupun pengajian ini. Setelah usai dilakukan, akan Anies Baswedan bersama dengan keluarga ini akan berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga jadwal keberangkatan Anies Baswedan menuju ke Tanah Suci yaitu pada pukul 8 malam nanti. Selain itu, Sofyan dan juga pemirsa, informasi lain yang bisa kami informasikan di sini berkaitan dengan suasana di rumah Anies Baswedan ataupun kediaman Anies Baswedan yang mana memang sudah mulai didatangi oleh keluarga ataupun kerabat dan tetangga yang berada di sekitar rumah Anies Baswedan di sini yang mulai berdatangan sebelum agenda ini dilakukan, yaitu pada pukul 2 tadi ini sudah mulai berdatangan. Selain itu, Sofyan dan juga pemirsa, ini jika kami ulas ataupun review kembali seperti itu berkaitan dengan keberangkatan Anies Baswedan ini memang memunculkan beragam isu ataupun hal-hal menarik. Ada 2 hal menarik yang kami rangkum di sini. Yang pertama, keberangkatan Anies Baswedan ini memang tadi sudah sempat dijelaskan bahwa keberangkatan Anies Baswedan ini bersamaan tanggalnya dengan keberangkatan Ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani yang juga akan berangkat haji pada hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan keberangkatan Puan Maharani akan berangkat pada pukul 12 malam nanti. Dalam keberangkatan ini juga memunculkan beragam isu, salah satunya apakah nanti Puan Maharani akan bertemu ataupun berbincang dengan Anies Baswedan di Tanah Suci di sana. Namun sebelumnya Puan Maharani juga sempat menyampaikan bahwa pertemuan mungkin akan dilakukan, akan tetapi ini dalam rangka beribadah seperti itu. Selain itu juga informasi lain ini mengenai calon wakil presiden yang isunya Anies Baswedan disampaikan akan menyampaikan siapa calon wakil presiden yang akan bersama dengannya di pemilu 2024 mendatang. Isu yang beredar menginformasikan bahwa Anies Baswedan ini akan menyampaikan siapa calon wakil presidennya saat ia berangkat haji. Namun kami belum bisa menginformasikan kembali terkait hal ini. Kami akan memberikan informasi selanjutnya usai kami mewawancarai Pak Anies Baswedan setelah acara ini berlangsung. Sementara demikian, Sofyan, kembali ke Anda di studio. Baik, Nadila Saleh langsung melaporkan dari kediaman Anies Baswedan, rencana pemberangkatan Anies Baswedan ke Tanah Suci untuk beribadah haji. Dan pemirsa, Kabar Pemilu akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda sesaat lagi. Sukarelawan pemuda pendukung Ganjar Pranowo menggelar pelatihan tari dan musik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Goa menggelar kegiatan pelatihan tari dan seni musik di Desa Tanah Kareang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan dilakukan agar para pemuda dan pemudi yang masih usia produktif dapat melestarikan budaya dan kesenian terutama yang digunakan dalam upacara adat istiadat Bugis, Makassar. Respons para peserta yang merupakan kaum milenial kegiatan ini sekaligus tentang sosok Ganjar sangat senang dan antusias. Pemirsa, lebih dari 50% DPD Kota Palembang, Partai Solidaritas Indonesia memutuskan mengundurkan diri dari partai. Pengunduran diri dilakukan secara simbolis
dengan melepaskan seragam, mengumpulkan KTA, serta melepas satu persatu atribut yang ada di kendaraan mereka. Aksi ini bentuk kekecewaan pengurus DPD kepada PSI yang dianggap belum siap, kurangnya koordinasi serta infrastruktur menghadapi pemilu 2024, serta adanya permasalahan internal. Para mantan pengurus partai ini selanjutnya akan mendatangi KPU Kota untuk mencabut berkas pendaftaran pencalegannya. Sesi tanya jawab, tapi karena keterbatasan. Karena yang kita sikap ini adalah evaluasi kita terhadap perhelatan pemilu di 2024. Jadi kita menilai setelah beberapa bulan terakhir, kita menilai bahwa PSI Sumsel belum siap untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Sehingga kami memutuskan untuk keluar dan mungkin kami akan memikirkan hal-hal lain yang mungkin lebih berkenan bagi kami dan teman-teman gitu.